Apakah Anda berusia di atas 60 tahun dan sering merasa tubuh lelah setiap pagi, padahal sudah tidur cukup? Pernahkah Anda bangun dengan kepala berat, leher kaku, perut terasa penuh gas, dan lutut yang nyeri, meski malam sebelumnya tidak makan banyak? Jangan buru-buru menyalahkan usia, karena bisa jadi penyebabnya bukanlah penuaan, melainkan sesuatu yang justru selalu ada di atas piring Anda 3 kali sehari. Ya, nasi putih yang hangat, pulen, dan terasa seperti sahabat setia itu, bisa jadi diam-diam sedang melemahkan tubuh Anda dari dalam. Selama lebih dari 40 tahun, saya mendampingi para lansia, dari pelosok desa hingga kota besar. Keluhan mereka hampir selalu sama: mudah lelah, tekanan darah tinggi, kaki kesemutan, tidur tidak nyenyak, dan kadar gula yang sulit turun meski sudah minum obat. Setelah ditelusuri lebih dalam, saya menemukan bahwa sebagian besar masalah ini berakar dari satu kebiasaan kecil yang diabaikan, yaitu cara kita mengkonsumsi nasi putih setiap hari. Nama saya Dr. Ben Abraham. Saya adalah dokter asal Indonesia yang sudah lebih dari 4 dekade menangani kesehatan para lansia di Amerika Serikat. Dalam video kali ini, saya akan membongkar 7 jebakan maut dari nasi putih yang sering dilakukan tanpa sadar oleh orang-orang di atas usia 60 tahun. 7 jebakan yang tampak sepele, namun jika dibiarkan, bisa mempercepat kerusakan jantung, ginjal, otak, hingga memperburuk kualitas tidur dan daya tahan tubuh Anda. Semua yang saya sampaikan berdasarkan ilmu kedokteran, pengalaman nyata pasien, dan hasil riset ilmiah dari jurnal terpercaya. Salah satu jebakan bahkan terbukti meningkatkan risiko radang sendi hingga 47% hanya dalam 8 minggu. Tapi tenang, di setiap jebakan, saya akan berikan solusi sederhana yang bisa Anda praktikkan mulai besok pagi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi. Silakan tulis di kolom komentar. Anda menonton video ini dari daerah mana? Dan ketik angka 1 jika Anda pernah makan nasi bersama kerupuk atau mie instan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video penting berikutnya dari Vitalitas Abadi. Banyak orang lanjut usia merasa sudah makan dengan pola yang sederhana dan sehat. Nasi putih, sedikit lauk, dan secangkir teh hangat. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah tersembunyi 7 kesalahan besar yang sering tidak disadari, namun perlahan melemahkan tubuh setiap hari. Sebagai dokter yang telah menangani pasien lansia selama lebih dari 40 tahun, saya menemukan bahwa cara kita memperlakukan nasi bukan hanya berapa banyak kita makan, tapi juga kapan, dengan apa, dan bagaimana nasi itu disiapkan berpengaruh besar terhadap kesehatan jantung, otak, ginjal, hingga kualitas tidur. 7 jebakan yang akan Anda pelajari bukanlah mitos. Ini adalah hasil pengamatan langsung, didukung data ilmiah dan pengalaman ribuan pasien. Setiap jebakan akan dijelaskan dengan contoh nyata, serta solusi praktis yang bisa diterapkan tanpa biaya mahal. Jika Anda ingin menjaga daya ingat, mengurangi nyeri sendi, tidur lebih nyenyak, dan menjaga tubuh tetap ringan serta kuat di usia senja, maka memahami 7 jebakan ini adalah langkah pertama yang tidak boleh Anda lewatkan. Jebakan nomor 1. Sarapan nasi putih. Segera setelah bangun tidur. Banyak orang berpikir bahwa sarapan dengan nasi putih adalah cara terbaik untuk memulai hari, terutama di usia lanjut. Agar ada tenaga, begitu alasan yang sering saya dengar dari pasien lansia. Tapi justru disinilah letak kesalahan besar yang sering tidak disadari. Setelah tidur malam, selama 7 hingga 8 jam, tubuh kita berada dalam kondisi istirahat penuh. Saat bangun tidur, hormon insulin yang bertugas mengatur kadar gula darah berada dalam kondisi paling sensitif. Artinya, apapun yang kita makan di pagi hari akan langsung diserap dengan sangat cepat, termasuk gula dari karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Masalahnya,
Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Ketika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, lonjakan gula darah bisa terjadi dengan sangat cepat dan tajam. Ini tidak hanya membebani pankreas, tetapi juga memicu peradangan ringan di seluruh tubuh. Akibatnya, banyak lansia yang merasa kaku di persendian, nyeri di lutut, atau bahkan tekanan darah tinggi di pagi hari. Bukan karena usia, tapi karena sarapan yang salah. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hasan, usia 70 tahun, pensiunan guru. Setiap pagi, beliau sarapan nasi putih, telur goreng, dan teh manis. Tekanan darahnya selalu tinggi di pagi hari. Setelah saya minta mengganti sarapannya dengan ubi rebus dan 1 butir telur rebus selama 3 minggu, tekanan darahnya turun secara signifikan dan lututnya tidak lagi nyeri saat berjalan pagi. Pelajaran dari kasus ini sangat jelas. Nasi bukan pilihan terbaik untuk sarapan, terutama bagi lansia. Pilihlah sumber energi yang lebih lambat diserap seperti ubi, talas, atau bubur kacang hijau tanpa gula. Padukan dengan protein ringan seperti telur rebus atau tahu kukus. Perubahan kecil di pagi hari dapat membawa perbedaan besar sepanjang hari. Jebakan nomor 2. Menganggap nasi putih sebagai sumber energi yang tidak tergantikan. Banyak orang lanjut usia yang percaya bahwa satu-satunya cara agar tubuh kembali bertenaga setelah beraktivitas adalah dengan makan sepiring penuh nasi putih. Setelah menyapu halaman, pergi ke pasar, atau bekerja di kebun, tubuh terasa lelah dan lapar. Maka nasi pun dianggap sebagai solusi cepat dan wajib. Namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun. Nasi putih memang memberi rasa kenyang dan energi secara instan, tapi energi itu bersifat sementara dan sering kali diikuti rasa lemas, mengantuk, atau bahkan gemetar jika telat makan. Mengapa demikian? Nasi putih adalah karbohidrat sederhana yang sangat cepat diubah menjadi glukosa dalam darah. Ketika dikonsumsi, kadar gula darah langsung melonjak. Pankreas harus bekerja keras untuk mengeluarkan insulin dalam jumlah besar demi menstabilkan kadar gula tersebut. Pada usia muda, pankreas masih kuat. Namun seiring bertambahnya usia, fungsi pankreas mulai menurun. Akibatnya, lonjakan gula ini justru bisa menjadi bumerang, memicu kelelahan, resistensi insulin, bahkan diabetes. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Sulastri, usia 65 tahun. Setiap kali makan nasi, beliau merasa kenyang sebentar. Lalu, 1 jam kemudian merasa lemas dan ingin makan lagi. Setelah kami ubah pola makannya, mengurangi porsi nasi menjadi setengah dan menambah sumber protein seperti tempe kukus dan telur rebus, beliau merasa jauh lebih stabil. Tidak lagi mudah lapar, tidak mudah mengantuk, dan tubuh terasa lebih ringan. Pesan pentingnya adalah, nasi bukan satu-satunya sumber tenaga. Energi yang tahan lama justru datang dari kombinasi karbohidrat kompleks dan protein. Mulailah mengubah pola pikir. Jadikan nasi sebagai pelengkap, bukan pusat dari setiap kali makan. Tubuh Anda akan berterima kasih. Jebakan nomor 3. Menggabungkan nasi putih dengan makanan tinggi. Karbohidrat lain. Salah satu kesalahan pola makan yang paling sering saya temui di kalangan lansia adalah menggabungkan nasi putih dengan makanan yang juga tinggi karbohidrat, seperti mie instan, perkedel kentang, kerupuk, atau gorengan berbahan tepung. Padahal, tanpa disadari, ini seperti memberi beban ganda pada tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Coba bayangkan, nasi putih saja sudah cukup menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Ketika ditambah dengan mie atau kerupuk, lonjakan gula darah akan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat. Tubuh harus bekerja keras menstabilkannya. Untuk orang muda, mungkin pankreas masih kuat menghadapi tantangan ini. Tapi bagi usia di atas 60 tahun,
Ini sama saja seperti memaksa organ bekerja lembur tanpa henti. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Darmawan, usia 68 tahun, pensiunan buruh pelabuhan. Setiap pagi sarapannya adalah nasi dengan mie goreng dan 2 keping kerupuk. Beliau mengeluh kakinya sering kebas, pandangan kabur, dan sulit tidur nyenyak. Setelah kami evaluasi pola makannya dan mengganti lauknya menjadi sayur bening serta tempe rebus, perlahan keluhan itu mulai mereda. 6 minggu kemudian, kadar gula darahnya turun dari 270 menjadi 180. Kuncinya bukan menghentikan nasi sepenuhnya, tapi mengatur kombinasi makanan secara bijak. Hindari makan nasi bersamaan dengan makanan yang berbasis tepung atau mie. Jika hari ini makan nasi, maka hindari roti, kentang, atau bihun dalam waktu bersamaan. Sebaliknya, pilihlah lauk tinggi protein dan serat seperti ikan kukus, tahu, tempe, telur rebus, dan sayur-sayuran hijau. Ingat, bagi tubuh lansia, menyederhanakan isi piring adalah langkah cerdas untuk mencegah komplikasi serius di masa depan. Jebakan nomor 4. Memanaskan ulang nasi yang sudah dingin. Kebiasaan memasak nasi untuk seharian, lalu memanaskannya berulang kali, sudah menjadi hal yang lumrah di banyak rumah tangga. Terutama jika anggota keluarga hanya tinggal 2 atau 3 orang. Praktis, hemat waktu, dan dianggap tidak masalah selama nasinya masih tampak hangat. Tapi kenyataannya, kebiasaan ini bisa menjadi jebakan tersembunyi bagi tubuh lansia. Setelah nasi dimasak dan kemudian dibiarkan dingin pada suhu ruang selama beberapa jam, struktur patinya akan berubah. Pati tersebut menjadi lebih sulit dicerna dan dalam beberapa kondisi bisa menurunkan indeks glikemik. Namun begitu nasi itu dipanaskan ulang, terutama lebih dari 1 kali, proses perubahan ini justru berbalik arah. Pati menjadi lebih mudah terurai menjadi gula, bahkan lebih cepat diserap tubuh dibandingkan nasi yang baru matang. Selain itu, ada risiko lain yang jarang diketahui. Pertumbuhan bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini dapat berkembang dalam nasi yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Yang mengkhawatirkan, racunnya tidak hilang meski dipanaskan kembali. Pada orang tua dengan daya tahan tubuh menurun, konsumsi nasi seperti ini bisa memicu gangguan pencernaan, kembung, diare, atau bahkan dehidrasi. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Ibu Mardiana, usia 66 tahun, yang setiap hari memasak nasi pagi-pagi dan menghangatkannya di magic jar sepanjang hari. Beliau sering mengeluh perutnya begah, sering buang angin, dan beberapa kali mengalami diare tanpa penyebab jelas. Setelah kami ubah kebiasaan memasaknya, hanya menanak nasi secukupnya untuk sekali makan, keluhan tersebut hilang dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pesan pentingnya adalah, demi kesehatan sistem pencernaan dan kestabilan gula darah, usahakan selalu mengonsumsi nasi yang baru dimasak. Jika ada sisa nasi, jangan dipanaskan ulang berulang kali. Lebih baik diolah menjadi makanan lain seperti kerupuk nasi atau bubur daripada membahayakan tubuh Anda sendiri. Jebakan nomor 5. Minum teh manis saat makan nasi. Bagi banyak orang Indonesia, makan tanpa ditemani segelas teh manis terasa kurang lengkap. Teh hangat dan manis seolah menjadi sahabat setia di setiap meja makan, terutama saat menyantap nasi. Namun, bagi tubuh lansia, kombinasi ini justru bisa menjadi jebakan yang memperburuk kondisi kesehatan secara perlahan. Yang pertama, teh manis memberikan tambahan beban gula yang signifikan. Nasi putih sendiri sudah mengandung karbohidrat sederhana yang cepat diubah menjadi gula dalam darah. Ketika dikombinasikan dengan teh manis, maka lonjakan gula darah menjadi 2 kali lipat. Pankreas dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproduksi insulin, dan hal ini berisiko mempercepat kelelahan organ, terutama pada usia lanjut. Yang kedua, kandungan tanin dalam teh, zat yang memberikan rasa sepat
dapat mengikat zat besi dari makanan yang dikonsumsi, terutama zat besi non-heme yang berasal dari sayuran hijau, tahu, dan tempe. Akibatnya, penyerapan zat besi menurun drastis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan anemia pada lansia, dengan gejala seperti tubuh lemas, wajah pucat, mudah pusing, dan sulit berkonsentrasi. Saya pernah menangani Pak Rizal, usia 72 tahun, yang setiap makan selalu ditemani teh manis pekat. Beliau merasa cepat lelah, sulit berdiri lama, dan kadar hemoglobinnya tergolong rendah. Setelah kami minta beliau mengganti teh dengan air putih saat makan dan hanya minum teh 2 jam setelah makan, kondisinya berangsur membaik dalam waktu 1 bulan. Solusi terbaik adalah pilih air putih sebagai pendamping makan utama. Jika Anda sangat menyukai teh, minumlah di waktu lain. Misalnya 1-2 jam setelah makan dan dengan sedikit atau tanpa gula. Kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar terhadap kadar gula darah dan kualitas darah Anda. Ingat, bukan hanya apa yang Anda makan yang penting, tapi juga apa yang Anda minum bersamaan dengan makanan tersebut. Jebakan nomor 6, makan nasi di tengah malam. Karena lapar bangun tengah malam karena rasa lapar adalah hal yang sering dialami oleh banyak lansia. Perut terasa kosong, ada rasa perih ringan, dan akhirnya kaki melangkah ke dapur untuk mengambil beberapa sendok nasi hangat dari rice cooker. Sekilas terlihat tidak berbahaya. Namun, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang bagi kesehatan tubuh di usia lanjut. Saat malam hari, terutama setelah pukul 9 malam, metabolisme tubuh mulai melambat. Fungsi pencernaan tidak seaktif siang hari. Ketika kita makan karbohidrat cepat serap seperti nasi putih pada waktu tersebut, tubuh tidak menggunakannya sebagai energi. Sebaliknya, kelebihan gula akan disimpan dalam bentuk lemak, khususnya lemak perut yang membungkus organ dalam. Lemak ini dikenal sebagai lemak visceral dan merupakan pemicu utama gangguan jantung, peradangan kronis, dan gangguan metabolik. Selain itu, makan nasi di malam hari juga mengganggu kualitas tidur. Lonjakan gula darah bisa membuat detak jantung jatuh meningkat, memicu hormon stres, dan menyebabkan tidur menjadi lebih gelisah. Hasilnya, Anda mungkin tertidur kembali, tapi bangun pagi dengan tubuh tetap lelah. Saya pernah menangani Ibu Wati, usia 65 tahun, yang mengeluh berat badannya terus naik meski merasa makannya sedikit. Setelah ditelusuri, ternyata hampir setiap malam beliau makan 3 hingga 4 sendok nasi karena tidak tahan rasa lapar. Kami gantikan kebiasaan itu dengan segelas air putih dan 5 butir kacang almond sebelum tidur. Dalam 3 minggu, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan perutnya terasa lebih ringan. Jika Anda merasa lapar di malam hari, jangan langsung mengambil nasi. Cobalah minum air hangat terlebih dahulu. Jika rasa lapar tetap ada, pilih camilan sehat yang mengandung protein dan lemak, baik seperti tahu kukus, segenggam kecil kacang rebus, atau telur rebus setengah. Itu jauh lebih aman dan bermanfaat bagi tubuh Anda. Jebakan nomor 7, pola pikir. Sedikit saja tidak masalah. Di usia lanjut, banyak orang merasa bahwa kesalahan kecil dalam pola makan tidak akan membawa dampak besar. Hanya 2 sendok nasi tambahan, cuma sepotong kecil kerupuk. Hari ini saja kok makan mie goreng. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar biasa, tapi justru menyimpan bahaya tersembunyi bila diucapkan setiap hari. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam menoleransi lonjakan gula, kelebihan garam, atau penumpukan lemak. Sedikit demi sedikit, kebiasaan kecil itu menjadi tumpukan beban metabolik. 2 sendok nasi ekstra setiap hari bisa menghasilkan kelebihan kalori yang dalam 1 tahun setara dengan peningkatan berat badan beberapa kilogram. 1 kerupuk setiap hari mungkin tampak remeh,
Tetapi kandungan garam dan minyaknya cukup untuk memperburuk tekanan darah atau kolesterol bila dilakukan terus-menerus. Saya pernah membimbing seorang pasien bernama Pak Hadi, usia 75 tahun. Beliau tidak pernah melewatkan obat, rajin jalan kaki, tapi gula darahnya tetap tinggi. Setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata setiap sore beliau ngemil sedikit demi sedikit. Sepotong pisang goreng, seiris kue basah, dan segelas teh manis. Cuma sedikit, Dok, katanya. Tapi sedikit itu dilakukan setiap hari. Setelah beliau sadar dan mulai disiplin, mengganti camilan dengan buah segar dan air putih, hasil laboratoriumnya mulai membaik hanya dalam waktu 2 bulan. Kesehatan di usia senja bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi buah dari ribuan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Disiplin bukan berarti sempurna, tapi konsisten. Dan konsistensi hanya bisa dibangun bila kita berhenti meremehkan hal-hal kecil. Jangan anggap satu sendok nasi tambahan tidak berarti. Jangan pikir satu gorengan tidak berdampak. Karena tubuh Anda mencatat semuanya dan memilih diam bukan berarti tidak terpengaruh. Mulailah hari ini, bukan dengan perubahan besar, tapi dengan satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien lansia bernama Ibu Rahmah, usia 67 tahun, yang datang ke klinik saya dengan keluhan yang terlihat sepele namun sangat mengganggu hidupnya. Setiap pagi, beliau merasa tubuhnya lemas, perut sering kembung, dan malam hari tidurnya tidak pernah nyenyak. Yang membuat saya prihatin, beliau mengaku sudah berhenti makan gorengan, mengurangi gula, dan minum obat rutin. Namun keluhannya tetap tidak membaik. Saya pun mulai menanyakan lebih dalam tentang pola makan hariannya. Ternyata Ibu Rahmah memiliki kebiasaan memasak nasi sekali sehari di pagi hari, lalu memanaskannya ulang beberapa kali hingga malam. Setiap kali lapar, beliau tinggal mengambil dari rice cooker. Selain itu, setiap makan siang dan malam, nasi putihnya selalu ditemani teh manis karena rasanya lebih enak dan lancar ditelan. Setelah kami berdiskusi, saya menyarankan beberapa perubahan sederhana. Hanya masak nasi untuk satu kali makan, ganti teh manis dengan air putih, dan tambahkan lebih banyak lauk tinggi protein seperti tempe kukus dan telur rebus. Ibu Rahmah menyanggupi untuk mencoba selama 2 minggu. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah lebih segar. Saya tidur lebih nyenyak, Dok. Dan bangun pagi sekarang badan terasa lebih ringan. Keluhan kembungnya berkurang dan tekanan darahnya pun lebih stabil. Cerita Ibu Rahmah adalah bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 40 tahun, saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia, meskipun menua, tetap memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya. Tapi hanya jika kita berhenti menyakitinya pelan-pelan lewat kebiasaan yang tampaknya kecil, tapi terus diulang setiap hari. 7 jebakan yang tadi Anda dengarkan bukanlah sekadar teori. Itu adalah potret nyata dari apa yang saya temui di lapangan. Dari desa kecil di lereng gunung hingga pusat kota besar. Dan saya percaya, siapapun bisa berubah. Tidak harus drastis. 1 sendok nasi lebih sedikit. 1 gelas teh manis diganti air putih. 1 pagi tanpa kerupuk di piring. Itu saja sudah cukup untuk memulai. Jika Anda saat ini sedang menonton video ini dari ruang tamu, dapur, atau bahkan dari ranjang rumah sakit, saya ingin Anda tahu bahwa belum terlambat untuk memulai. Kesehatan bukan milik mereka yang muda, tapi milik mereka yang mau berjuang setiap hari, sekecil apapun langkahnya. Silakan tulis di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari mana? Ketik angka 1 jika Anda siap mulai perubahan hari ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video penting berikutnya dari Vitalitas Abadi. Semoga Allah senantiasa menjaga tubuh dan umur Anda dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh berkah. Saya Dr. Ben Abraham,
Sampai jumpa di video selanjutnya.